Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu calon guru penggerak di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Wiwi Handayani, guru TK Pertiwi Tembangan, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali. Izinkan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata saya modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktek saya, yaitu Ibu Nurul Laili dan Ibu Alia Zumadiawati. Berikut ini rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang belum menyeluruhnya pemahaman budaya positif warga sekolah, terutama guru, tentang penerapan konsep-konsep inti budaya positif di sekolah seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas, penerapan segitiga restitusi. Jika seluruh warga sekolah memahami budaya positif, harapannya akan terbangun budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. 2. Tujuan aksi nyata: mewujudkan murid yang merdeka dan disiplin yang kuat, membangun motivasi intrinsik, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang ketiga, tolak ukur: murid aktif dalam pembuatan keyakinan kelas. Guru dan murid dapat menerapkan budaya positif secara konsisten, terciptanya suasana lingkungan yang positif, pembelajaran yang berlangsung menyenangkan. Eliminasi tindakan yang akan dilakukan: melakukan sosialisasi tentang disiplin positif untuk mewujudkan budaya positif, menjelaskan pentingnya keyakinan kelas, memfasilitasi anak didik untuk membuat keyakinan kelas, memasang keyakinan kelas di dinding. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan lancar dan sukses. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif. Dukungan wali murid dalam menerapkan budaya positif. Pelaksanaan aksi nyata: memohon Ketua KKG Gugus Anggrek, Kepala Sekolah, untuk melaksanakan sosialisasi diseminasi budaya positif, melakukan diseminasi budaya positif dan berbagi pengalaman dalam penerapan budaya positif, tentang pembuatan keyakinan kelas dan praktek segitiga restitusi yang dihadiri 10 rekan guru. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Sosialisasi diseminasi budaya positif KKG Gugus Anggrek, Kecamatan Sambi. Silahkan melihatnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua KKG Gugus Anggrek Ibu Siti Suprihatin, Sarjana Pendidikan usia dini. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah TK Pertiwi 2 Senting, Ibu Wijiati. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru Kepala TK Gugus Anggrek. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan banyak sekali rahmatnya kepada kita semua, berupa rahmat sehat dan sempat, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berada di tempat ini dalam kegiatan sosialisasi diseminasi penerapan budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11 Ibu Wiwi Handayani, Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini, dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW, yang semoga nanti kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Yang ketiga kalinya, perkenankanlah kami sebagai pembawa acara
akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Acara yang kedua yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua KKG Gugus Anggrek, yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Supriyatin, Sarjana Pendidikan Usia Dini. Kepada beliau kami persilahkan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada kesempatan pagi siang ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sholawat serta salam marilah kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Kita nantikan syafaatnya besok kiamat. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu di kegiatan KKG, dan sekaligus ini adalah kegiatannya Bu Lili Handayani, yaitu sosialisasi diseminasi penerapan budaya positif. Untuk itu nanti mohon pada Bapak Ibu semua untuk mendukung kegiatan Bu Lili ini agar bisa lancar dan sukses tanpa ekses dan bisa menyelesaikan kegiatan ini dengan baik, tidak ada halangan apapun. Nah, mungkin dari saya cukup ini untuk itu, maka nanti mohon kepada Bapak Ibu untuk mendengarkan sekaligus untuk memberikan solusi atau jawaban-jawaban yang nantinya yang akan disampaikan oleh Bu Lili. Dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Gugus Anggrek yang menyempatkan diri untuk menghadiri acara yaitu rutin KKG Gugus kita. Terima kasih juga kepada Ibu Ketua yang sudah melonggarkan waktu untuk menghadiri kegiatan pada siang hari ini. Sebelumnya saya minta maaf apabila dalam memberikan sewu tempat serta alat barangnya kurang memadai. Saya cukup sekian dulu dari saya akhiri. Ada salam tambah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai calon guru penggerak angkatan 11, Bapak dan Ibu yang saya hormati, konsep inti budaya positif yaitu nomor 1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila yaitu sesuai kurikulum merdeka adalah kerangka kurikulum yang memberi kebebasan kepada sekolah dan guru untuk mengembangkan proses belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan siswa, berfokus pada pengembangan potensi dan karakter siswa.
Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke materi, mari kita bersama-sama menyanyikan yaitu profil pelajar Pancasila. Sudah siap Bapak Ibu? Siap. Kok sepertinya tegang sekali saya. Mari kita menyanyi bersama-sama ya Bu ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkepentingan buka gotong royongkan diri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Ya, ini adalah pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yaitu ada gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, berkebinekaan tunggal, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Terkadang kita ada miskonsepsi ya, teori kontrol yaitu untuk ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Namanya ilusi itu kan berarti berangan-angan. Nah, jadi tidak ilusi tidak nyata, tapi faktanya itu tidak benar. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda, hanya Anda sendiri. Jadi kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, tapi nyatanya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin, disiplin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Mendalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Dr. William Deser,
pada teori kontrol tahun 1980 dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Menurut Diane Goshen 1998, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Next. Pertanyaan. Nah, ini ada satu permasalahan ya. Ibu Sani bilang, aku tidak boleh senandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dengan senang menyanyi. Nah, itu termasuk kebutuhan apa? Kemudian Ibu Sani tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Aku bosan masa belajar cuma gitu-gitu aja. Dengerin Ibu Sani aja. Aku sebel gambarku tidak rapi. Malah Ibu menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Bapak Ibu, coba itu untuk pertanyaan yang pertama, nggih. Itu kebutuhan apa? Perhatian. Aku bosan masa belajar cuma gitu-gitu aja. Dengerin Ibu Sani aja. Berarti kebutuhan, nggih. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah Ibu menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Termasuk kebutuhan apa? Kesenangan. Sebanyak Mbak. Nah, nanti ini ada jawabannya, yaitu kesenangan, kasih sayang dan ingin diterima, terus kemudian ada kebebasan dan juga penguasaan. Untuk kesenangan, yaitu Ibu Sani bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dengan menyanyi. Berarti itu suatu kesenangan. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Berarti itu kasih sayang, minta diberi kasih sayang, suatu kebutuhan untuk kasih sayang anak itu. Kemudian aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin Ibu aja. Nah, termasuk kebutuhan kebebasan. Dia mencari ingin bebas, ingin belajar dengan cara apa gitu. Enggak itu aja. Dan aku sebel gambarku tidak rapi, malah Ibu Sani menunjukin ke teman-temanmu di depan kelas. Berarti itu penguasaan. Ya, next. Kemudian konsekuensi yaitu terencana. Sesuai peraturan, murid dibuat tetap tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi sendiri. Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu untuk keseharian kita sering menggunakan apa Bu? Hukuman atau konsekuensi atau restitusi dalam suatu permasalahan anak Bu? Pak? Hukuman. Konsekuensi. Oh, konsekuensi ya. Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi ya. Tapi
Bapak Ibu, mari kita lihat kalau hukuman itu hukuman itu langsung ke anak ya, terjadi bersifat satu arah ke anak. Kemudian konsekuensi terencana seperti aturan-aturan yang sudah ditetapkan yang tidak disepakati oleh anak itu dengan kita, dengan keadaan sekolah kita. Kalau restitusi menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki. Jadi membuat anak itu berusaha untuk memperbaiki dari setiap kesalahan itu dan membuat anak itu berusaha berkolaborasi, bekerja sama dengan solusi untuk pemecahan solusi yang ada yang dihadapi anak itu. Seperti itu. Next. Tindakan guru. Coba Bu, Pak, ini ada pertanyaan ya. Ini ada tindakan guru, lah itu termasuk hukuman ataukah konsekuensi? Nomor 1, nanti salah satu kayak ajukan dari untuk menjawab. Yang nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi dihukum mencatat 100 kali dalam kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat lagi sampai 100 kali. Jadi anak itu diberi hukuman seperti itu. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi tindakan gurunya itu, Bu? Hukuman pun dijawab. Hukuman ya. Itu termasuk hukuman ke anak. Kalau tindakan guru ya, menyuruh anak itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi, Bu? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Siapa yang jawab konsekuensi? Bu Ulfa ya. Kalau Mbak Siti yang menjawab hukuman. Oh, tidak. Sudah tahu semua. Membersihkan tumpahan air di meja. Tulis di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oh ya, konsekuensi. Terus kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Pak Arif? Pak Arif, hukuman atau konsekuensi? Hukuman saja. Hukuman apa Ya, ya? Bu Siti konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Adakah yang menjawab konsekuensi? Ya, tidak ada ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK olahraga. Nah, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik, Mbak. Ya, kita coba lihat. Nah, ini adalah manakah Iya, kan Bapak Ibu yang Karena terlambat kok ya. konsekuensi. Yang nomor 1 apa Ibu? Hukuman. Yang kedua yang ketiga hukuman. Mengganti kertas konsekuensi. Yang terakhir konsekuensi apa hukuman? Enggak kan Konsekuensi ya, konsekuensinya karena terlambatnya pojok itu pelajarannya nanti pembelajaran kan konsekuensinya karena anak itu terlambat dalam pembelajaran. pelajaran dijawabkan. Nggak lulus ini. Besok balenin nah. 5 posisi kontrol terhadap murid. Ya, kita sebagai seorang guru harus mempunyai posisi kontrol terhadap anak didik kita. Gimana untuk membantu, menuntun, membimbing tumbuh kembang
anak didik kita yang sesuai dengan karakter, dengan keunikan anak sendiri ya. Kita sebagai pendidik anak usia dini, di mana anak pendidikan di usia dini tidak seperti pendidikan di yang lain, tetapi pendidikan di usia dini anak-anak kita mempunyai keunikan-keunikan tersendiri, karakter yang berbeda-beda yang masih polos dan sesuai dengan karakter anak itu, sesuai dari kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan kita harus mempunyai posisi kontrol terhadap anak didik kita, yaitu sebagai posisi kontrol, ada penghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, coba kira-kira nanti kita itu sebagai apa? Nah, ini ada contoh penerapan kontrol dulu. Kasus siswa berebut mainan balok. Ini anak didik saya itu waktu itu berebut mainan balok. Terus anak itu si Elsa tidak mau bermain lagi. Itu Mas Tegar sama Mas Elsa berebut mainan dan akhirnya sekali lagi Mbak Hi coba. Terus berhenti bermain dan ngambek ya, ngambek marah, tidak mau bermain lagi dan mainannya dipakai Mas Tegar sendiri. Itu next. Coba Bapak Ibu itu sebagai penghukum, kita sebagai guru, apakah kalau betul mainannya disimpan sama guru, usah main lagi? Apakah seperti itu? Kira-kira kalau seperti itu, bagus untuk anak pas atau tidak Pak? Tidak ya. Jadi penghukum ya, menjadi penghukum itu termasuk penghukum untuk anak itu sendiri. Akhirnya anak itu menjadi takut, menjadi down, tidak mau lagi dengan berkolaborasi dengan temannya. Kalau sebagai pembuat merasa bersalah, Mas Tegar, gara-gara kamu berebut mainan, akhirnya Mas Elsa ngambek kan, tidak mau bermain lagi. Itu sebagai pembuat merasa bersalah. Akhirnya anak merasa bersalah dan anak itu tidak mengetahui cara memecahkan suatu masalah itu, sehingga masalah itu sehingga anak itu tidak mengetahui cara menyelesaikan masalah yang dia perbuat dan harus bagaimana, itu tidak tahu, langsung kak gitu aja dengan kata-kata seperti itu. Kita terhadap anak-anak didik kita sebagai pembuat merasa bersalah itu menyalahkan, seakan-akan membuat anak itu bersalah seperti itu dalam suatu permasalahan yang dihadapi oleh anak itu sendiri. Terus sebagai teman, ayolah kita bermain bersama-sama lah, gak usah nangis, jangan berebut lagi, ayo main bareng. Itu kita bisa menjadi seorang teman untuk anak didik kita. Terus sebagai pemantau, kamu udah membuat Mas Elsa ngambek, konsekuensinya apa? Minta maaf sama Mas Elsa dan jangan diulangi lagi ya. Biasanya kalau anak yang sudah paham, sudah tahu, itu terus minta maaf, terus kemudian tidak diulangi lagi, mau bermain lagi. Seperti itu kalau sudah sesuai pemantauannya itu. Kalau kita sebagai pemantau seperti itu nih. Manajer, apa Mas Tegar tahu kesalahan Mas Tegar? Itu pertanyaan ya. Jadi anak langsung diajak berkomunikasi, ditanya apa Mas Tegar tahu kesalahan Mas Tegar. Terus anak menjawab, ya guru, Mas Elsa mau aku reto mainan gitu, nggak mau bagi seperti itu kadang ya. Terus gimana cara memperbaikinya?
Tuh Mas Elsa nangis sekarang gimana? Mas Elsa memperbaikinya, ayo kalau nangis. Terus nanti anak akan menjelaskan bahwa anak itu ya Bu Guru aku minta maaf sama Mas Elsa. Kemudian anak itu biasanya kalau di anak TK terus mau bermain lagi ya dia, Pak. Jadi nggak ada namanya terus sukaan gitu Pak. Kalau anak langsung membaur dan bermain lagi dengan temannya. Next. Keyakinan kelas. Kenapa kita memilih keyakinan kelas dan tidak peraturan saksi? Karena untuk mendukung motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang timbul dari hati anak itu sendiri tanpa adanya paksaan, tanpa adanya campur tangan dari ekstrinsik ya, dari luar. Ya, jadi dari hati, kalau orang Jawa namanya dari kerenteknya hati bocah sendiri ya, gitu. Mendukung memotivasi intrinsik. Jadi aturan-aturan keyakinan kelas itu juga bersama-sama dengan anak nanti memberi tanda-tanda seperti itu kalau anak nanti melakukan suatu kesalahan atau ada permasalahan, nanti diingatkan dengan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama-sama. Ya, oke, saya ulangi untuk mendukung motivasi intrinsik. Terus kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ya, seperti peraturan-peraturan yang ditetapkan dari guru sendiri, dari pihak-pihak lain, dari sekolahan gitu. Jadi peraturan yang tidak dibuat bersama-sama dengan anak itu sendiri, mungkin anak itu sendiri kurang menggerakkan, kurang memotivasi diri anak itu sendiri untuk mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan. Tetapi kalau dengan keyakinan kelas yang dibuat bersama anak itu sendiri, biasanya anak itu sendiri mau mengikuti aturan yang telah disepakati. Langkah-langkahnya, langkah-langkah untuk pembuatan kesepakatan kelas yaitu nomor 1, mengawali kegiatan dengan melibatkan anak didik dalam pembuatan kesepakatan kelas. Yang kedua, siswa mengemukakan idenya dalam beberapa poin kesepakatan kelas. Yang ketiga, melakukan tentang keyakinan kesepakatan kelas yang telah dibuat. Yang keempat, pemberian tanda pada keyakinan kelas oleh semua murid. Yang kelima, membuat poster keyakinan kelas. Jadi untuk membuat kesepakatan itu kita menanyakan ide-ide dari semua siswa kita. Anak-anak gimana kesepakatan kita kalau belajar kita sebaiknya bagaimana ya? Tidak rame Bu Guru. Kalau cuci tangan kita pancing dengan kata-kata dengan kata yang bisa memotivasi anak untuk menimbulkan ide-ide gagasan dalam suatu pembelajaran yang akan kita lakukan. Seperti itu. Seperti contohnya, anak-anak gimana kalau kita belajar, kita sebaiknya harus gimana ya? Harus tenang Guru. Kalau pinjam berarti kita harus gimana? Harus bilang Bu Guru, berarti harus saling menghormati. Berebut apa tidak ya? Tidak Bu Guru, saling menghargai. Kalau kita cuci tangan bagaimana? Harus antri Bu Guru, berarti kesepakatannya harus sabar. Berarti anak itu harus mau bersabar. Jadi kesepakatan itu yang menimbulkan perilaku anak itu berbudaya positif setiap hari dan dilakukan dengan suatu pembiasaan anak itu sehingga kebudayaan itu akan berlangsung setiap hari dan tanpa terasa itu budaya yang positif itu mempengaruhi karakter anak didik kita yang setiap harinya seperti itu. Next.
Nah, ini contoh proses pembuatan kesepakatan kelas saya. Pembuatan kesepakatan kelas kemarin. Nah, seperti itu. Dan nanti semoga ini nanti bisa dipraktekkan di sekolah-sekolah Bapak Ibu semua untuk membuat kesepakatan-kesepakatan kelas untuk anak didik kita, sehingga anak didik kita terbiasa dengan budaya-budaya positif dalam pembiasaan kita, sehingga budaya itu akan terimplementasi untuk pembentukan karakter anak didik kita di sekolah maupun di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan rumah anak itu sendiri. Next. Peraturan. Ini ada suatu peraturan Bu, dan untuk keyakinan kelas ini merupakan buat apa seperti itu. Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti apa Bu? Bisa berkomitmen. Nah, ya. Terus berkomitmen ya. Nah, dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Termasuk apa itu? Kesehatan. Kalau anak kita berikan identitas berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar, tindakan manusia yang tidak sempurna. Jadi setiap manusia itu tidak sempurna, pasti ada suatu permasalahan, entah itu anak kecil, entah itu sudah dewasa ataupun sudah tua, pasti ada suatu permasalahan yang dihadapinya. Jadi itu sudah suatu proses pembelajaran, bahwa pembelajaran itu kita belajar dari suatu permasalahan. Berbuat salah itu wajar, tindakan manusia yang tidak sempurna, karena memang kita sebagai manusia yang dikudratkan, sudah kodrat dari Tuhan bahwa kita manusia tidak sempurna ya, pasti ada suatu permasalahan yang pernah kita hadapi ataupun anak yang hadapi. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi perilaku-perilaku yang kita lakukan ataupun perilaku yang dilakukan anak itu memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, ini kamu pasti punya alasan kenapa kok kamu berbuat seperti ini, kenapa? Berarti ada alasannya. Gitu. Kenapa Mas Elsa menangis? Karena aku nggak berbicara sama mainannya itu yang warnanya merah, karena dia suka yang warnanya merah, dia butuh warna merah itu untuk bermain balok, dia butuh dengan warna yang biru untuk menyusun sebuah menara, contohnya seperti itu. Suatu kebutuhan. Next. Menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada dasarnya termotivasi secara intrinsik, secara dari dalam diri kita sendiri untuk menghadapi suatu permasalahan yang ada, permasalahan yang timbul itu sudah termotivasi dari diri kita sendiri. Dari dalam diri kita sendiri. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Jadi kalau ada anak ada permasalahan itu langsung ditanya, kesepakatan kita apa nak? Terus nilai-nilai apa yang telah kita sepakati tadi dalam pembuatan peraturan kelas tadi bersama anak-anak didik kita di sekolah. Penutup dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya seorang guru memiliki standar kepribadian profesional, sosial yang baik,
di mana seorang guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, di mana perjalanan seorang guru sebagai among atau manajer yang menuntun anak didiknya mandiri, merdeka, bertanggung jawab. Itu ada tugas kita sebagai seorang guru, sebagai among dimanapun tempat kita, dimanapun kita berpijak, kita sebagai seorang pendidik adalah sebagai seorang suri teladan bagi anak didik kita, bagi anak kita, bagi masyarakat umum dimanapun tempatnya. Seperti itu, dan kita harus bertanggung jawab. Next. Terima kasih Bapak Ibu. Itu adalah diseminasi budaya positif yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Semoga ada manfaatnya, semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk diri kita sendiri dulu. Setelah diri kita, mari kita implementasikan di sekolahan kita, untuk teman-teman kita, untuk anak didik kita, sehingga menjadi kita semua menjadi yang mandiri, yang bisa merefleksikan, menjadi teladan, menjadi manajer, dan kemudian menjadi lebih bertanggung jawab seperti itu. Terima kasih. Sekian penyampaian saya. Apabila ada kata dan salah, mungkin datanya dari saya, dan apabila ada kebenarannya, kebaikannya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cukupkan sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilarang makan sembarangan. Makan harus dengan duduk, dilarang berdiri sambil makan. Bergantian atau menunggu kiri rem, berarti termasuk apa? Menghormati orang lain atau bersabar. Teman sabar, pelatih anak bersabar. Gunakan masker, kesehatan, jangan berlari di kelas atau di koridor, keselamatan atau keamanan. Next dulu agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini suatu proses, ya. Proses dialog percakapan kita tentang suatu permasalahan, di mana anak itu nanti menghasilkan anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Next. Ini ada segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan. Menstabilkan identitas itu ada setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini, itu satu percakapannya ya. Kemudian ada validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, nak? Pertanyaannya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu, nak. Seperti tadi coba ya, ada video tadi anak itu, kenapa kamu tadi berebut mainan, nak? Kenapa hasil saya menangis, nak? Bagaimana? Terus ada menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinannya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi anak itu nanti akan terpikir, berarti gimana, saya ingin seperti ini Bu Guru, saya berebut karena aku pengen ini loh Bu Guru, karena aku pengen yang baik loh Bu Guru. Anak akan mengungkapkan, mengekspresikan apa yang akan diinginkan anak itu. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati lah. Nanti kita lihat kesepakatannya apa, nilai apa, bagaimana kalau kamu begini, sebaiknya kita harus bagaimana. Kesepakatannya harus bagaimana. Nanti anak akan mengungkapkan keinginan dan kesepakatan untuk penyelesaian suatu masalah.
saya ini tadi? Jelas. Bagaimana? Sudah jelas? Jelas. Bagus. Iya, terima kasih. Yang sangat mengenal. Bagaimana? Mengenal. Oh, mengenal. Oh iya, terima kasih. Semoga bermanfaat, ya. Iya. Next, Mbak Ulfa, monggo. Sekrat Plato itu murid-murid yang tadi. Coba Mbak, di next. Yang Plato yang Iki. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan menurut Plato. Iya. Maka itu adalah disiplin menurut Socrates dan Plato, yaitu yang telah saya sampaikan itu dari teori Plato dan dari Socrates itu. Seperti itu. Nama ini itu adalah materi-materi yang saya pelajari dari program guru penggerak yang di modul 1.4 itu tentang disiplin budaya disiplin itu. Semoga besok semua Bapak Ibu yang belum CGP bisa terjaring CGP dan bisa mengikuti program guru penggerak ini. Seperti itu. Monggo, ada lagi? Oh, tidak ada. Oh ya, sudah ada. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Wiwi Andayani. Beri tepuk tangan untuk Wiwi. Penyampaiannya tadi tugas dan jelas nanti ya Ibu Bapak. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Wiwi dapat kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Yang disampaikan Ibu Wiwi semoga kita sendiri juga menjadi salah satu yang bisa menerapkannya. Mungkin itu saja. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh Ibu Wiwi. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga apa yang kita lakukan pada siang hari ini mendapatkan berkah dari Allah SWT. Kami sebagai pembawa acara meminta maaf apabila ada salah dalam bertutur kata. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.